Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku Vina Dwi Uliana di MA Model Podcast, tempat di mana setiap suara berharga dan setiap cerita pasti punya makna. Di sini kita mau nyarakan kisah yang jarang didengar, berbagi inspirasi yang tak terbatas, dan menunjukkan bagaimana langkah kecil bisa berdampak besar. Inilah Zona Bicara Podcast. Oke guys, banyak orang ingin sukses. Tapi gak semua orang siap dengan yang namanya proses. Karena pada akhirnya prestasi itu bukan cuma soal bakat doang, tapi juga tentang disiplin. Selamat datang di episode Tiada Prestasi Tanpa Kedisiplinan. Kali ini kita akan ngobrol santuy dengan seorang yang sangat paham tentang pentingnya kedisiplinan dalam membentuk karakter dan meraih prestasi tentunya. Beliau adalah Ustadz Baharudin Zaini MPDI, seorang wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, yang tentunya sudah berpengalaman dalam membina dan membentuk kedisiplinan santri, baik di lingkungan pendidikan maupun profesional. Langsung saja, mari kita sambut bintang tamu kita, Ustadz Baharudin Zaini MPDI. Selamat datang di podcast kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Vina. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bisihatin wa afiyah. Alhamdulillah. Vina sendiri gimana? Alhamdulillah juga Sehat, Ustadz. ya? Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, gimana nih perasaannya Ustadz diundang ke MA Model Podcast? Pertama kalau boleh jujur deg-degan Ustadz ya. Deg-degan karena Ustadz jarang untuk ini bisa dikatakan pertama kali tampil di podcast. Tapi karena Ustadz mengapresiasi permintaan dari tim kreator multimedia di podcast MA Model, Ustadz memberanikan diri. Jadi memberanikan diri untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita. Kalau dikatakan tadi sama Vina, Ustadz orang yang berpengalaman, tidak, jauh dari kesempurnaan. Ustadz masih dalam proses pembelajaran gitu Vina. Sebelum lanjut ke sesi pertanyaan Ustadz, boleh dong Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman podcast kita nih Ustadz. Baik, terima kasih. Nama saya Baharudin Zaini. Saya di Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong diberi amanah sebagai wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan. Jadi kurang lebih 5 tahun Ustadz mengabdi di MA Model. Kemudian untuk rekam jejak pendidikan, Ustadz S1 di Malang, di Ma'had Ali Al-Hikam Malang, kemudian S2 di UIN Maliki Malang. Jadi Ustadz hidup di kota dingin, tapi Ustadz nggak kuat sama dingin. Seperti itu, Vina. Okay. Kurang lebih untuk profil Ustadz secara singkat. Jadi Ustadz termasuk orang penting ya di Madrasah Aliyah Model ini. Sok penting, sok penting. Siap. Jadi Ustadz akhir-akhir ini tuh Vina sering banget lihat Ustadz kesana kesini menghukum anak-anak yang telat, yang suka bolos. Mungkin dalam bahasa halusnya itu untuk mempertegas kedisiplinan ya Ustadz. Betul, betul. Jadi menurut Ustadz ini apa sih Ustadz maksud dari kata disiplin tersebut? Baik, disiplin secara bahasa ya, kalau kita artikan suatu ketaatan. Ketaatan terhadap norma, kepatuhan terhadap aturan. Jadi semisal nih di sekolah harus hadir jam 07.00. Kemudian siswa tersebut mengikuti peraturan tersebut, mengikuti aturan tersebut, maka itulah yang disebut dengan disiplin. Jadi taat terhadap norma, taat patuh terhadap peraturan. Sederhananya seperti itu, Vina. Oke, disiplin. Apakah disiplin itu penting Ustadz bagi kehidupan kita atau hanya orang yang berkuasa saja yang harus disiplin, kayak orang yang mempunyai jabatan harus disiplin gitu?
Baik, kita penting ya disiplin. Ustadz Tegas mengatakan disiplin itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita, dalam menjalani aktivitas dan lain sebagainya. Karena likulli makom nidhamun. Jadi setiap tempat, setiap situasi itu ada peraturan, di mana peraturan tersebut menuntut kita, memerintahkan kepada kita untuk ditaati, untuk disiplin taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, seperti itu. Makanya disiplin, Ustadz mengambil kesimpulan disiplin itu sangat penting, karena kalau kita melihat dari judulnya tadi, tiada prestasi tanpa kedisiplinan. Jadi kalau kita menggunakan logika terbalik atau mafhum mukhalafahnya itu, kamu tidak disiplin berarti kamu tidak berprestasi. Kurang lebih seperti itulah, Vina. Ya, jadi kesimpulan di sini tuh disiplin tuh sangat penting, apalagi dalam mencapai hal prestasi. Selanjutnya, menurut Ustadz sendiri, apa saja unsur dalam kedisiplinan? Berbicara tentang unsur kedisiplinan, paling tidak ada empat hal yang harus kita ketahui, kita pahami dari disiplinan itu sendiri. Yang pertama tentunya ada dokumen, ada peraturan, ada naskah yang jelas. Kemudian yang kedua namanya punishment. Apa punishment, Vina? Hukuman ya. Hukuman. Jadi di situ ada hukuman yang jelas. Semisal terlambat hukumannya bla 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 dan seterusnya. Itu disebut dengan hukuman. Kemudian kalau kita melihat negara maju, ini sedikit cerita ya terkait dengan maju. Ustadz kalau baca beberapa artikel, beberapa referensi, kalau negara maju itu luar biasa, tingkat kedisiplinnya luar biasa. Katakanlah seperti Jepang. Dan punishmentnya tidak main-main. Punishmentnya itu kaitannya dengan finansial, harus membayar denda. Menurut Vina kira-kira berapa? Contoh, misal ada orang yang tidak disiplin dalam membuang sampah. Buang sampah habis makan, dibuang sampah sembarangan. Menurut Vina berapa kira-kira nominannya? 200.000 mungkin ya Ustadz ya? 200.000, enggak ya. Jadi kalau di peraturannya itu, kalau di negara maju sampai 5 juta, bahkan ada yang 50 juta. Jadi nggak kebayang kita ya. Gara-gara buang sampah. Cuma buang sampah ya Ustadz? Ini kan hal sepele. Gara-gara buang sampah sudah didenda 5 juta sampai 50 juta. Dan itu dari aspek finansial. Dari aspek lainnya juga kita masih diistirahatkan, masih di penjara. Jadi kurang lebih 1 tahun disuruh bayar, kemudian masih di penjara. Kurang lebih seperti itu. Untuk untuk disiplin terkait punishment. Kemudian yang ketiga ada reward. Apa reward? Prestasi ya. Reward itu apresiasi. Jadi semisal ada santri yang sudah komitmen, yang sudah berprestasi, hadir tepat waktu, maka selayaknya dan seyogyanya kita harus berikan apresiasi, baik itu berbentuk ucapan, perkataan, bahkan jempol. Memberikan jempol itu sebuah prestasi juga. Jadi misal santri hadir ke madrasah tepat waktu, kita kasih apresiasi 2 jempol, bahkan 3 jempol. Nah, seperti itu, Vina. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu unsur daripada disiplin ada konsistensi. Ini harus konsisten, harus continue, harus, kalau dalam bahasa pesantren istiqomah ya, harus diistiqomahkan. Jadi enggak istilahnya kalau cuma hari Senin saja disiplin, hari Selasanya kendor, tidak seperti itu. Unsur daripada disiplin itu harus continue, harus istiqomah, seperti itu, Vina. Selanjutnya Ustadz, bagaimana sih perspektif kedisiplinan dalam bidang agama Islam? Baik, Al-Quran itu merupakan referensi awal ya, pondasi kita bagi orang Islam. Tentu aktivitas kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Jadi kalau kita baca, kita tahu bahwa di Al-Quran tuh banyak kalimat-kalimat yang menekankan kita, memerintahkan ke kita untuk disiplin. Contoh seperti wal asri. Apa artinya wal asri? Demi waktu. Demi waktu, demi masa. Kemudian ada wal fajri, kemudian ada wal laili. Artinya waktu itu benar penting, benar-benar penting, dan Islam mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap kedisiplinan, baik itu disiplin waktu dan lain sebagainya.
Kemudian berikutnya kita belajar dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5, di antaranya ada perintah untuk melaksanakan sholat. As-sholatu ala waktiha. Jadi sholatlah sesuai dengan waktu. Kemudian zakat, berpuasa seperti itu. Ketika berpuasa adzan maghrib dikumandangkan, maka seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa itu diwajibkan atau diharuskan, diperbolehkan untuk makan dan minum. Jadi tidak lebih, tidak kurang. Ketika adzan, mendengarkan adzan, sudah langsung bisa makan dan bisa minum. Semisal maju 10 detik gimana? Boleh Ustaz? Jawabannya tidak boleh. Mundur juga tidak diperbolehkan, seperti itu. Kemudian ketika imsak pun, semisal kita mendengar suara imsak, udah makan dan minum langsung ditaruh. Kita sudah mulai berpuasa kembali. Jadi kesimpulannya untuk Islam itu sangat mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan kedisiplinan. Kemudian banyak sekali peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran, kita jadikan ibrah, diantaranya pada perang Uhud. Jadi kita tahulah ini termasuk keteledoran dari umat Islam. Dari aspek pasukan, jumlah prajurit kita memang sedikit, kurang lebih ada 300 ya. Sedangkan di sana 3 sampai 4 kali lipatnya kaum Quraisy. Di awal kita sudah menguasai medan. Di awal kita sudah menang, di pertengahan kita menang. Kemudian di detik-detik terakhir masa injury time, karena kita sudah pede kita akan menang. Kemudian prajurit yang diberi tugas oleh Nabi untuk berada di puncak Gunung Uhud, mereka turun untuk merayakan kemenangan, kemudian untuk mengambil ghanimah. Padahal di awal sudah disampaikan dan dikontrak oleh Nabi. Apa kalimatnya Nabi? Kamu prajurit yang di atas Gunung Uhud, apapun yang terjadi, boleh menang ataupun kalah, tetap ada di sana, Kira-kira menurut Vina, kekalahan kaum Islam ketika di perang Uhud, apa alasannya kok bisa kalah? Karena tidak disiplin, Ustaz. Karena tidak disiplin. Itulah salah satu pentingnya ajaran Islam. Itu jadi pelajaran ke kita. Yang seharusnya menang malah kalah gara-gara disiplin. Andaikan semisal prajurit tetap bertahan di sana, mengikuti instruksi dari Nabi, Ustaz yakin, Ustaz jamin Islam akan menang ketika peperangan Uhud. Kurang lebih seperti itu sebagai gambaran untuk kita bersama, Vina. Oke, jadi terus Ustaz, disiplin ini cuma hanya sekedar di bidang waktu saja atau yang lainnya juga harus disiplin, Ustaz? Dari semua aspek kalau menurut Ustaz. Jadi kalau kita berbicara tentang disiplin, ada beberapa macam-macam disiplin ya yang Ustaz bagikan, Ustaz klasifikasikan. Yang pertama waktu. Karena waktu ini benar-benar harus kita jaga. Time is money. Apa artinya? Waktu adalah uang. Waktu adalah emas. Tapi Ustadz kadang juga kurang setuju kalau waktu disamakan dengan uang. Bahkan waktu itu lebih important, lebih penting daripada uang itu sendiri. Jadi contoh, kenapa kok bisa lebih penting Ustadz? Satu, karena kalau uang bisa dicari, kalau barang bisa dibeli, tapi kalau uang tidak bisa. Sebanyak apapun orang punya uang, tapi untuk membeli waktu tidak bisa. Tapi kalau beli barang mungkin bisa. Kemudian yang kedua, pentingnya waktu juga, penting waktu ya, disiplin dalam waktu. Kalau uang kita tahu sisa uang kita tinggal berapa. Jadi sisa uang kita tinggal 1 juta lah katakanlah, tinggal 2 juta. Tapi kalau sisa waktu kita nggak ada yang tahu. Entah itu 1 tahun, tapi mudah-mudahan panjang umur semuanya. Terutama tim dari podcast. Kemudian yang lebih lucunya lagi, kalau kita kehilangan kehilangan uang, kita nangis, kita tanya ke teman-teman, lihat uang enggak, kita bingung, kita rempong. Tapi kalau kehilangan waktu, kita biasa-biasa saja. Jadi ada waktu, kesempatan, tapi tidak kita gunakan. Dengan itu kita tetap enjoy. Ini sedikit ironis bagi kita. Apa harapannya Ustaz? Ya harapannya benar-benar dijaga waktu tuh, jangan sampai waktu dibuang begitu saja. Lakukan hal-hal yang
yang positif yang bisa membuat kehidupan kita lebih produktif gitu, Vina. Terus bagaimana sih Ustadz memotivasi diri sendiri dalam hal kedisiplinan tersebut? Jadi motivasi itu ada dua, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Yang paling sulit, yang pertama kali harus dimotivasi itu diri sendiri. Ini kalau sudah diri sendiri sudah loyo, sudah tidak punya motivasi, maka itu akan bahaya. Makanya kata orang Arab, ibda binafsik. Jadi mulailah dari diri sendiri. Gimana caranya Ustadz? Kalau menurut Ustadz ya, yang pertama kita harus memaksakan diri sendiri. Kita harus memberi motivasi kepada kita untuk kita aktif, kita rajin. Ayo, saya harus rajin, saya harus aktif dan sebagainya. Itu sebagai memotivasi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus memaksakan. Jadi disiplin itu emang pahit, sulit, tapi tidak. Disiplin itu jauh lebih pahit dan jauh lebih sulit. Artinya apa? Mumpung masih beri kesempatan, kita ada kesempatan, yuk kita harus harus disiplin. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita membuat jadwal. Kita membuat to-do list kalau bahasanya ya. Kita membuat semacam rondon. Jadi ada rondon dalam keseharian kita, mulai dari bangun jam 3 saya harus bangun, kemudian melaksanakan sholat tahajud dan seterusnya sampai ke kegiatan madrasah jam 7 saya harus hadir ke madrasah dan kegiatan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu kalau menurut Ustadz Vina. Oke. Terus Ustadz, bagaimana caranya untuk menerapkan sifat disiplin terhadap santri, terutama di Madrasah Aliyah Model ini, Ustadz? Baik, pertama kesadaran diri ya. Jadi harus kesadaran diri. Ini juga menjadi tugas dari Ustadz. Salah satu tupoksi yang Ustadz terima yaitu menjaga kedisiplinan santri. Gimana caranya Ustadz agar santri disiplin? Satu, Ustadz harus menjadi uswah, menjadi figur kedisiplinan. Contoh semisal jam 7 sudah di madrasah, itu khusus santri. Santri hadir jam 7. Tapi bagi Ustadz, jam 7 kurang 10 menit sudah di madrasah. Jadi bisa dilihat oleh Vina, kalau Ustadz sering hadir lebih awal, itu artinya, itu maksudnya Ustadz ingin memberikan contoh, memberikan uswah kepada para santri bahwa disiplin waktu itu sangat penting sekali, seperti itu. Kayaknya kalau ada word guru terfavorit dan guru terdisiplin nih Ustadz kayaknya ngena deh. Enggak, masih banyak juga, masih banyak yang favorit, banyak yang yang lebih disiplin dari Ustadz. Karena yang memotivasi Ustadz sendiri ya, kenapa Ustadz kok terus menjaga disiplin, terutama disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam waktu, karena amanah. Karena Ustadz sudah diberi amanah, ini sudah tugasnya Ustadz dan amanah itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat kalau tidak disiplin. Seperti itu, Vina. Lalu apa harapan dan kata-kata motivasi dari Ustadz tentang disiplin, terutama bagi santri Madrasah Aliyah Model ini, Ustadz? Ustadz ingin mengatakan kepada mereka, para santri Aliyah Model, selama masih ada kesempatan. Jadi waktu tidak akan datang dua kali. Jadi sekarang ini waktunya untuk study, waktunya untuk menimba ilmu, belajar, dan ini tidak akan datang kedua kalinya, mumpung ada kesempatan. Yuk, maksimalkan, gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ustadz sering menyampaikan kepada santri, ini juga menjadi motivasi. Jadi Ustadz teringat ya, salah satu yang sudah pernah disampaikan oleh guru-guru Ustadz dulu di pondok. Jadi beliau menyampaikan, lebih baik mandi air keringat di masa muda daripada mandi air mata di masa tua. Artinya apa? Penyesalan. Jadi mumpung masih ada kesempatan, seluruh santri untuk memaksimalkan waktu yang ada, kesempatan yang ada ini benar-benar dijaga. Nanti ketika sudah kuliah,
nyesel ya dulu nggak rajin, dulu nggak disiplin dan lain sebagainya. Tapi kalau masih seusia sekarang, masih masuk kanan kadang keluar kiri gitu. Tapi melalui event ini, melalui forum ini, melalui podcast ini, Ustadz mengajak kepada seluruh santri bahwa kalian dari rumah memiliki impian, memiliki tujuan yang mulia untuk menjadi santri yang produktif, santri yang baik. Maka salah satu pintu utamanya adalah kedisiplinan, taat terhadap peraturan-peraturan baik itu di madrasah ataupun di pondok pesantren. Seperti itu, Vina. Oke guys, cukup sekian pembahasan podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vina Dwi Uliana pamit undur diri. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.